Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita bahas soal tes TWK SKD CPNS tahun 2024. Baik, kita akan bahas soal pertama di sini. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS, Anda dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku sebagai panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, beliau menawarkan bantuan agar Anda bisa diterima dengan imbalan. Anda harus memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perilaku integritas, yaitu titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal di sini sudah jelas bahwa ketika kita ada indikasi untuk diajak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, nah maka itu jelas merupakan perilaku yang menyimpang dari integritas. Nah, ketika keadaannya seperti itu, ada tawaran bantuan, kita memberikan imbalan agar kita bisa menjadi CPNS, nah maka itu termasuk kepada perilaku integritas yang mana? Apakah adil, kerja keras, mandiri, jujur, atau tolong menolong? Nah, kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab bahwa ketika hal-hal yang tidak berbau ketidakjujuran, ya pasti itu masuk ke dalam yang mana Bapak Ibu? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, yang tepat adalah yang D. Sangat jelas sekali ya, yaitu ketidakjujuran atau jujur di sini yang perilaku yang menyimpang. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi merupakan seorang pengajar di sekolah yang mayoritas menganut agama Kristen. Setiap hari Jumat, Andi selalu izin untuk beristirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Atasan Andi selalu memberi izin dengan sukarela, bahkan jadwal Andi mengajar dipindahkan di hari lain. Sikap pimpinan Andi merupakan salah satu sikap dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam soalnya dapat kita lihat bahwa Andi di sini merupakan seorang pengajar di mana di setiap hari Jumat dia selalu meminta izin untuk istirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Padahal mayoritas penganut agama di sekolah Andi itu adalah agama Kristen. Nah, kalau terkait dengan keagamaan di sini Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya sebentar. Nah, kalau terkait dengan agama berarti di sini nilai Pancasila yang mana yang menekankan pada nilai-nilai agama. Nah, itu ada pada nilai Pancasila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka jawaban yang jelas tepat di sini adalah jawaban yang A. Kalau jawaban B itu setelah ketuhanan Bapak Ibu, maka nilai berikutnya adalah tentang nilai kemanusiaan. Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga itu tentang persatuan. Nah, setelah banyaknya manusia antar individu, baru nanti persatuan. Kemudian nilai yang keempat, setelah kita bersatu untuk mewujudkan yang namanya persatuan berjalan dengan baik, maka perlu yang namanya musyawarah atau demokrasi ya. Nah, di sini kita adakan musyawarah atau lebih ke sosial. Kemudian yang setelah kita adakan musyawarah, kemudian kita tentukan tujuan. Nah, tujuan dari kita hidup bersama dengan orang lain tentu di sini tujuannya adalah untuk
terkait dengan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam eh, lambang dari sila kelima itu kan ada padi dan kapas, Bapak Ibu. Nah, padi dan kapas itu melambangkan di mana padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan tentang sandang. Misalkan pakaian dan lain sebagainya. Kalau padi itu tentang kebutuhan perut. Nah, maka tujuan akhir atau terakhir dari tujuan Pancasila itu adalah mewujudkan keadilan sosial. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu yang bukan bentuk pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang bukan ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga. Nah, sila ketiga itu kan terkait dengan persatuan Bapak Ibu ya. Persatuan. Nah, kalau kita berkumpul dalam satu keluarga untuk mewujudkan persatuan itu seperti apa? Diingat, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Oke, kita lihat untuk jawaban yang A selalu menjaga kerukunan dengan adik dan kakak. Nah, jawaban A ini berarti termasuk ke lingkungan keluarga. Kita tulis termasuk ya. Kemudian yang B, giat belajar untuk mendapatkan nilai terbaik dan membanggakan orang tua. Oke, jawaban B ini boleh kita simpan dulu karena ada terkait dengan membanggakan orang tua, yaitu termasuk ke dalam lingkungan keluarga. Tapi apakah ini nanti masuk ke dalam sila ketiga? Kita nanti tentukan Bapak Ibu ya. Kemudian yang C, menjabat tangan jika bertemu dengan kenalan saat berada di luar rumah. Nah, di luar rumah ini Bapak Ibu pasti itu di luar lingkungan keluarga. Nah, maka jawaban C ini tidak termasuk ya. Oke, kita tulis tidak termasuk saja. Kemudian yang D, membantu ibu membersihkan halaman rumah. Nah, halaman rumah berarti di sini membantu ibu berarti itu di lingkungan keluarga. Maka ini termasuk. Kemudian jawaban E, mengembangkan perilaku hormat pada orang tua. Nah, ini juga termasuk kepada lingkungan keluarga. Nah, jawaban B, karena di sini membanggakan orang tua, Bapak Ibu, maka itu juga termasuk ke dalam persatuan untuk mewujudkan persatuan di lingkungan keluarga. Nah, satu-satunya jawaban yang tidak termasuk ke dalam pengalaman sila ketiga di lingkungan keluarga adalah jawaban yang C. Yang C itu bukan, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pengumuman negara Papua Barat yang dideklarasikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, memancing reaksi keras dari pemerintah dan MPR RI. Benny Wenda mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Papua Barat mulai 1 Desember 2020 dan menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Pergerakan ini merupakan bentuk keinginan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI. Kasus di atas sangat bertentangan dengan Pancasila, terutama pada sila ke apakah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini Bapak Ibu, kita garis bawahi pergerakan ini merupakan bentuk keinginan untuk memisahkan Papua Barat, ya. Nah, kalau kegiatan ataupun aksi yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI atau Negara Republik Indonesia berarti ini merusak persatuan, ya, merusak persatuan. Nah, maka jelas karena di sini merusak persatuan Bapak Ibu, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan pada soal ini, kasus di atas sangat bertentangan dengan Pancasila. Nah, berarti itu bertentangan dengan sila yang mana? Apakah A, B, C, D, E? Yang tepat
adalah jawaban C. Nah, jawaban C itu kan berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, oke. Kalau yang pertama itu kan terkait dengan ketuhanan. Berarti terkait dengan agama dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 itu terkait dengan kemanusiaan. Nomor 3 persatuan. Nomor 4 terkait dengan musyawarah ataupun ke sosial. Kemudian yang E, keadilan sosialnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Bela negara merupakan suatu upaya yang dilakukan warga negara untuk menjaga keutuhan dan pertahanan negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Hal tersebut merupakan suatu wujud kecintaan terhadap tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Salah satu wujud bela negara bagi seorang pelajar yang bersekolah di luar negeri adalah titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya jelas Bapak Ibu bahwa di dalam soal ini kita diminta untuk mencari mana jawaban yang terkait dengan wujud bela negara bagi seorang pelajar yang belajar di luar negeri. Nah, apakah A, mencari pekerjaan di negara tersebut karena gajinya lebih besar? Nah, jawaban A ini karena dia tujuannya untuk mencari pekerjaan di negara tersebut. Nah, berarti di sini kan mementingkan pribadi, Bapak Ibu ya. Nah, kalau mementingkan pribadi berarti ini tidak termasuk ke dalam bela negara. Maka jawaban A kita eliminasi saja langsung. Yang B, giat belajar dan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu, dia sangat giat belajar kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang B ini kita simpan dulu ya. Yang C, mengabdikan diri pada pemerintah luar negeri yang telah memberikan beasiswa. Nah, jawaban C ini juga sangat tidak tepat Bapak Ibu ya, karena ini jelas dia sangat tidak nasionalisme, tidak cinta pada negaranya, tidak ingin membela negaranya. Nah, maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D, mengajak keluarga untuk ikut ke sekolah, bersekolah, dan bekerja di negara tersebut. Nah, ini jawaban D ini letak salahnya adalah bekerja di negara tersebut sama seperti jawaban yang A. Maka jawaban D langsung saja kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban E, menyerap budaya-budaya luar negeri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menyerap budaya-budaya luar negeri, Bapak Ibu, kemudian kita terapkan, berarti di sini kita tidak memiliki yang namanya pribadi bangsa. Nah, maka jawaban E ini jelas bukan bentuk dari bela negara. Nah, salah satu cara kita di dalam bela negara, Bapak Ibu, ya kita harus giat belajar, selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga nanti harapannya adalah dikembangkan di negara kita sendiri. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu jawaban B. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.